Cek 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 1 2. So what up geng, balik lagi di Es Krim Sandwich ID. Dan kali ini kita gak bakalan main game, tapi gue mau cerita-cerita sedikit tentang gimana perjalanan gue dari balik Jakarta ke Bali waktu tanggal 28 Maret 2020, dimana saat pandemi udah mulai disuruh sama pemerintah untuk diam di rumah. Dan beberapa alasan gue kenapa gue balik ke Bali juga bukan karena nggak ngikutin aturan pemerintah. Cuma pertama kuliah gue kan juga dirumahkan ya, maksudnya kita belajar dari rumah gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan gue nggak kuliah dan gue diem di kos, menurut gue sih itu bakalan makan banyak banget duit buat gue jajan dan buat kebutuhan gue sehari-hari. Karena kalau misalkan kalian yang ngerantau juga, kalau misalkan kalian kuliah, kalian bisa ngehemat uang jajan kalian karena kalian makan di kampus gitu. Makan makanan di kampus tuh kayak murah aja gitu buat orang-orang yang ngerantau dan ngekos kayak gitu. Terus yang ketiga, ya jelas pasti semua orang tua juga pada khawatir anaknya sendirian, nggak ada saudara, nggak ada siapapun ngerantau di Jakarta dan situasinya lagi genting banget kayak gini. Jadi gue memutuskan buat balik ke Bali. Dan ya di sini gue mau ngejelasin bahwa waktu itu belum seketat akhir-akhir ini ya, maksudnya kayak berapa bulan belakangan ini. Karena waktu Maret itu kan pemerintah masih baru ngasih sosialisasi tentang diam di rumah. Waktu itu aja masih di depan, kayaknya gue masih ada footage-nya deh. Nanti kalau misalkan masih, gue bakalan masukin itu kayak di depan kosan gue tuh masih rame banget, ada pasar rebo kayak gitu. Jadi kayak kayak belum dinotis gitu sama masyarakat bahwa ada virus yang sangat berbahaya gitu. Nah terus karena gue gak berani ngevlog juga ya, takut di situasi genting kayak gitu ntar gue kena tegur atau gimana. Jadi gue ngevideoinnya pakai kamera HP gue ini. Jadi di sana tuh tanggal 28 Maret gue berangkat siang. Terus dari kosan gue berangkat ke rumah saudara gue dulu buat packing barang dan segala macem pagi. Terus ini ada footage-nya gue di mobil. Itu yang gue takutin waktu itu bukan pesawat gue gak bisa berangkat ke Bali, tapi yang gue takutin itu Grab-nya gak ada yang mengambil anjir. Karena waktu itu kan social distancing ya, sampai sekarang pun masih kan. Jadi gak boleh bersentuhan dan segala macamnya. Jadi gue takut banget. Tapi ternyata untungnya masih ada Grab yang mau ngambil penumpang gitu. Dan ya di jalan gue lihat juga masih normal-normal aja, cuma kayak orang udah pada siap-siap duluan, ngambil sikap duluan untuk mungkin ada yang pulang atau ada yang pulang ke daerahnya masing-masing. Terus ya udah sampai bandara gue bingung kan karena pengecekan. Dan kalau nggak salah yang setahu gue itu kalau misalkan di bandara suhu badan kalian disensor untuk ngelihat suhu tubuh itu kalau misalkan 36,6 itu kalian bakalan masuk ke ruang isolasi. Gue nggak tahu sih ruang isolasinya bakalan kayak gimana, cuma waktu itu gue 35, jadi gue berhasil lewat. Dan waktu di bandara juga gue dapet surat yang bentukannya kayak gini. Kalian bisa lihat, ini tuh adalah surat buat kalau misalkan kalian nanti pulang ke daerah kalian sakit atau apa selama 14 hari ke depan. Nah kartu itu bisa kalian pakai berobat buat ke rumah sakit yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi nggak semua rumah sakit ya, jadi rumah sakit tertentu yang bisa didatangi untuk kalian bisa cek dan tes COVID apakah kalian positif atau negatif kayak gitu. Nah setelah itu ya udah deh, itu gue udah masuk ke pesawat kan. Gue sempat nge-record juga, sempat nge-videoin juga kayak naik pesawat pribadi cuy. Satu pesawat itu kalau nggak salah itu cuma 12-14 orang doang, sesedikit itu. Dan memang udah pada wanti-wanti gitu mungkin. Dan gue sempet ngevideoin juga. Dan ya sampai saat itu udah sampai di Bali, gue nggak bolehin abang gue buat bantuin gue bawa koper apa segala macem. Jadi sampai rumah juga gue karantina diri sendiri di kamar gue selama 14 hari. Cuma syukurnya selama 14 hari gue gak ada sakit, gue gak ada apapun. Dan keluarga gue juga sehat-sehat semua dan gak ada gejala-gejala sakit. Semuanya aman-aman aja. Sampai sekarang pun gue masih belajar dari rumah. Kampus gue ngasih tenggang waktu sampai September. Katanya bakalan kalau misalkan keadaan membaik, September udah mulai kuliah seperti biasa lagi. Cuma kita nggak tahu ya. Dan gue dengar juga kabar kalau PSBB itu bulan depan kalau nggak salah, berarti which is itu bulan Juni itu PSBB katanya udah mulai
dicabut. Nggak tahu ya dicabut atau dilonggarkan, karena nggak mungkin juga cuy kalau misalkan mungkin misalkan selama sampai akhir tahun gitu kita cuma di rumah aja. Ya oke lah kalau misalkan emang kebijakannya seperti itu, cuma seenggaknya ada bantuan dari pemerintah atau apa, karena ya buat orang-orang yang kelas menengah ke bawah nggak mungkin bisa bertahan cuy, yang apalagi yang kerjanya harian, mereka bisa mati kelaparan anjir. Mereka udah nggak mikirin gimana caranya beli masker kali bro, mereka malah mikirin gimana caranya besok sama sekarang bisa makan, dan anak-anaknya bisa tetap makan, istrinya bisa makan, segala macam. Dan ya paling di video ini cuma segitu doang obrolan singkat gue, dan biar teman-teman juga pada tahu kayak mana ya situasinya di saat kita covid kayak gini. Bukannya gue ngajakin kalian buat keluar dari rumah ya, bikin video ini bukan, gue cuma sharing tentang gimana sih keadaannya di luar sana waktu pandemi ini terjadi gitu. Jadi kalian bisa tahu juga, oh jadi bisa kasih tahu teman-teman atau saudara-saudara kalian juga kalau misalkan kayak gini loh situasinya dan seketat ini, dan lebih baik kalian diem di rumah dulu sampai situasinya benar-benar baik dan kondisinya bisa kembali normal, baru kalian bisa balik lagi jalan sama temen, ngumpul. Dan ya sekalian dulu video kali ini, gue ngomongnya rada terbata-bata nih karena ini video udah lama banget pengen gue buat tapi baru kesampaian sekarang, karena kemarin kalau kalian ngikutin gue baru namatin story Naruto juga, jadi ya udahlah sekarang aja baru diupload. Jadi kalau misalkan video ini udah diupload berarti Naruto gue udah tamat gitu. Dan ya sekian dulu video kali ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian pada tahu juga kondisinya gimana di luar sana. Dan gue selaku pemilik es krim sandwich ID peace out teman-teman, sampai jumpa di next video. Thank you banget yang udah nonton dan semoga kalian sehat-sehat semua. Bye bye guys.